Shalom adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa pasti Kak. Pasti luar biasa ya Kak. Ye, puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan luar biasa. Ketemu lagi sama kakak sekolah minggunya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Wah, semua di sekolah minggu mau menyenangkan hati Tuhan. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Tuhan Yesus, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu dari tempat kami masing-masing ya Tuhan. Jamah dan urapi setiap kami ya Bapa. Biar pujian penyembahan yang kami sampaikan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang mau menyenangkan hati Tuhan, kita angkat pujian ini, menyenangkan-Mu. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kita ulangi pujian dari awal. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulangi pujian dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan-Mu ya Bapa. Tuhan, bentuklah hati Tuhan ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu,
kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Adik-adik sekolah minggu, angkat tanganmu ke surga, katakan sama Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami mau menyembahmu, kami mau tinggikan namamu. Haleluya, Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini ya Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan kami ya Tuhan. Engkau lihat ya Bapa hati setiap kami. Hati kami rindu menyenangkan-Mu ya Bapa. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Ini tanda kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di penghujung tahun ini ya Bapa. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Biarlah ya Tuhan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau bersorak-sorai, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap melawat setiap kami. Adik-adik sekolah minggu yang siap bersorak-sorai untuk Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang mau melompat untuk Tuhan Yesus, semuanya bangkit berdiri. Oke. Siapa di sini yang punya sobat yang setia? Kak Jaitun? Kak. Siapa ya sobat yang setia? Pasti Tuhan Yesus. Yes. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Semangat ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Kak? Waktu susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeah. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Terima kasih Tuhan, mau menjadi sobat, mau menjadi sahabat yang setia untuk kami semuanya. Yeay. Silakan duduk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang kami rasakan. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami mau menerima dan mau mendengar dengan baik, duduk dengan tertib mendengarkan firman yang disampaikan Kak Jaitun. Tuhan juga yang berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah urapan yang dari Tuhan turun bagi Kak Jaitun dan bisa dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, sudah mau menjadi sahabat yang baik bagi kami semua. Ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Melsi. Shalom adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi ketemu dengan Kak Jaitun. Hari ini siapa yang siap dengarkan firman Tuhan kembali? Oke, boleh duduk yang manis, lipat tangannya. Shh. Jangan lupa bawa Alkitabnya dan duduk yang manis. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember
Bulan apa itu, Kak? Wah, bulan di mana banyak orang-orang Kristen itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus, termasuk kakak dan adik-adik. Adik-adik, kakak percaya kita hari ini ada itu karena kebaikan Tuhan. Coba ingat-ingat kembali dari bulan-bulan yang lalu, bulan tahun yang lalu, kita masih bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, Natal bersama, membagi sukacita kita bersama-sama. Adik-adik, kira-kira bahagia enggak? Sangat bahagia. Kakak masih ingat di tahun lalu kita ibadah Natalnya kena hujan. Walau kena hujan, tapi kita tetap sukacita memuji Tuhan yang besar dalam hidup kita. Berapa bulan jaraknya sama bulan ini? Ya pasti 1 tahun dong, karena tahun lalu bulan 12 juga. Coba kita ingat-ingat kembali, kita ulang kembali kejadian-kejadian yang lalu. Besar gak penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Besar gak mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita? Aduh Kak, mungkin ada bilang seperti ini, bagaimana setelah Natal kemarin? Datang corona, datang si super jelek mengacaukan semua rencana yang sudah direncanakan untuk sepanjang tahun 2020. Dari mulai bulan berapa? Bulan 3, 4, 5 sampai sekarang pandeminya nggak habis-habis. Tapi adik-adik, kakak percaya kita sehat hari ini itu karena Tuhan. Penyertaan Tuhan tak pernah habis-habisnya. Mujizat Tuhan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Sebab itu kita bersyukur walaupun bulan Desember ini kita nggak kemana-mana ibadahnya, Natalnya nggak kemana-mana. Tapi dengar adik-adik, Natal itu nggak meski kita berkumpul dengan yang lain, nggak meski kita berkumpul di gereja. Natal itu tinggal dalam hati. Tuhan Yesus tinggal dalam hati. Adik-adik, sebentar kakak mau tayangin sebuah video yang menceritakan mukjizat Tuhan berlaku dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mukjizat apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyediakan mukjizat yang luar biasa. Video nanti yang kakak tayangin itu menceritakan Tuhan Yesus membuat suatu mukjizat bagi banyak orang. Kalau Tuhan membuat mukjizat bagi banyak orang dahulu, sekarang juga Tuhan akan memberikan mukjizat yang luar biasa bagi banyak orang. Katakan amin. Oke, sebelum kita tonton, siapkan dulu adik-adik sikapnya yang manis, yang baik. Oke, dalam hitungan ketiga kakak akan tayangi video ini. Yuk. 1, 2, dereng, kita muncul di videonya. Apa yang terjadi? Iya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Menyingkir ke Betsaida. Waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Banyak yang ikut dia. Banyak orang mengetahui dan mengikutinya. Kira-kira berapa orang? 5.000 orang. Waktu itu mungkin murid-murid Tuhan Yesus bingung. Begitu banyak orang yang ikuti Tuhan. Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi.
kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Mengherankan. Amin. Videonya cuma sebentar, tapi sebentar punya makna yang besar. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berdoa, mengucap syukur atas apa yang ada di hadapannya. Adik-adik, pesan Tuhan hari ini, apapun yang terjadi, Tuhan yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan tetap menyediakan mukjizat seperti Tuhan menyediakan mukjizat bagi 5.000 orang. Apa yang terjadi? Cuman 2 roti. Tapi akhirnya saat Tuhan mengucap syukur dan Tuhan menyediakan dan semua kenyang. Hari ini jangan ada yang putus asa. Walaupun di hari-hari yang lalu kayaknya susah terus Kak, kemana-mana gak bisa Kak. Ada waktunya Tuhan sediakan sukacita yang besar buat kita semua. Yuk kakak mau buka ayatnya, ayat Alkitab 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita baca ya. Apa katanya di sini? Yuk sama-sama kita baca. Tetapi 1 Korintus 2 ayat 9, sekali lagi. Tetapi seperti ada yang tertulis. Tertulis di mana? Di Alkitab. Oke. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apalagi dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dari mana? Di dalam hati kita. Semua Allah telah sediakan buat siapa? Buat kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Kakak mau tanya, adik-adik mengasihi Tuhan kan? Kakak juga mengasihi Tuhan. Kalau begitu, mengucap syukur atas segala sesuatu. Semua Tuhan akan sediakan. Tanpa kita minta, Tuhan sudah sediakan. Amin. Oke, sampai di sini firman Tuhan, pesan Tuhan. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Yuk, kakak tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan akan memberikan bagi kami saat kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat bulan Desember ini, di mana kami semuanya orang-orang mengasihi dan mencinta Tuhan, merayakan dan mengingat hari kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya kami diberkati dengan kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami
kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, sebelumnya kakak mau kasih pengumuman. Apa itu, Kak? Kita tanggal 20 inget-ingeting jam 4 sore. Jam 4 sore kita akan Natal. Di mana Natal? Kita akan merayakan Natal di gedung gereja GBI Tanjung Sari. Oke, adik-adik jangan lupa datang. Nggak usah kita lama-lama, Kak. Iya, nggak lama-lama. Kita cuman sebentar, hanya nyanyi buat Tuhan Yesus yang baik. Ingat, jam berapa? Jam 4 sore. Tanggal berapa? Tanggal 20. Jangan lupa pakai masker. Dan ditemani dengan orang tua. Terus kalau bisa ada hand sanitizer-nya. Supaya apa? Supaya kita tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. God bless you.